kita akan istilah menderita sendiri. Yang menderita ya kita sendiri pastinya. Seperti itu. Ya. Oke, silakan yang ingin bertanya lagi. Tadi kan pendapat saya ya. Oke, selanjutnya Bante, bagaimana kalau karena sering di rumah dan jadi banyak bersinggungan atau ribut dan jadi merasa tertekan dengan orang rumah, bagaimana Bante? Gimana ya? Memang kadang kalau dengan orang itu, dengan siapa saja, kalau jarang ketemu akan rindu. Kalau sering kumpul, ya seperti itu jadinya. Jadi di situ sebenarnya kesempatan bagi Anda, mungkin yang ada kesinggungan dan lain sebagainya, disitulah kesempatan saling mengenal. Benar-benar mengenal kepada orang rumah tadi, benar-benar bisa memahami, menerima perbedaan. Bersinggungan itu kan karena mungkin ada pendapat yang berbeda. Ya. Oh, pendapat saya seperti ini, pendapat dia seperti itu, tidak sesuai, tidak tepat. Jadi ada singgungan. Ya, disitulah justru menjadi satu kesempatan kita juga belajar menerima pendapat orang lain. Kita boleh tidak setuju, tidak suka dengan orang lain. Tetapi kita juga harus belajar untuk menerima kenyataan. Oh, ya memang dia berpikir seperti itu. Ya, kalau memang salah, ya menerima dulu. Jangan langsung disalahkan. Menerima, oh memang seperti itu kejadiannya. Kalau kita bisa klarifikasi, bisa istilahnya membuat perubahan lebih baik, ya lakukan. Tetapi kalau tidak bisa, lakukan sesuatu yang baik dan benar bagi kita saja. Dari kita dulu. Dari kita, karena nanti juga untuk kita. Itu kesempatan kita untuk membangun toleransi di dalam diri kita ketika Anda di rumah, di dalam keluarga. Satu orang saja, kita dengan pikiran kita sendiri saja, kita sering bertentangan apalagi dengan orang lain. Seperti itu. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Bante tentang orang yang dapat meramal masa depan? Mana ya? Kalau tentang meramal itu bisa saja kebetulan, bisa saja benar, bisa saja itu memang sudah keahlian orang tertentu karena bawaan karma masa lampau, ya karena orang-orang tertentu yang istilahnya bagus di dalam mengembangkan batin, tetapi moralitasnya tidak sesuai, kebajikannya kurang, dia bisa terlahir sebagai manusia yang sakti dan lain sebagainya, tetapi kondisi kehidupannya seperti itu. Ya, kondisi batinnya berkembang, tetapi kebajikannya kurang. Oke, selanjutnya, Bante izin bertanya, apa yang sebaiknya dilakukan jika sesuatu hal terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan bagaimana cara mengurangi perasaan tidak enak pekeuh kepada orang lain. Ya, pertanyaan sama sih seperti tadi sih. Pertama kita harus pekeuh ini kan karena kita tidak ngerti, tidak tahu harus berbuat apa. Yang pertama, kita berusaha untuk menerima bahwa kondisi ini ya begini. Yang kedua, maka menerima di sini, ya jangan salah paham dalam hal menerima di sini kita bukan hanya menerima pasrah, tidak. Tetapi setelah menerima kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, kita bisa melakukan satu tindakan yang lain. Bagaimana supaya kita tidak pekeuh tadi, supaya kita tidak salah tingkah dan lain sebagainya. Ya, misalnya lah orang kita sedang ngomong, oh bapak ini namanya ini, oh maaf maksud saya. Nah, misalnya seperti itu. Sama di dalam kondisi kehidupan kita. Ketika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita rencanakan, mungkin kita bisa beralih ke rencana selanjutnya yang bisa membuat kondisi lebih baik. Walaupun tidak seperti yang kita inginkan, tetapi setidaknya lebih baik lah.
Gitu. Karena ada strategi kalau yang pertama tidak berhasil, ada selanjutnya. Nah, yang pertama tidak berhasil, ada selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya, minum dulu kopi. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bante. Kadang kami sebagai umat awam ingin belajar melepas keadaan. Adakah cara singkat, cepat, mie instan? Ini model-model mie instan ya. Cepat, lebih mudah untuk belajar menerima. Kalau kita sudah benar-benar memahami hukum sebab akibat tadi dhamma tadi dan bisa melepas ego kita, ego keakuan kita, ya, mengikis kebodohan batin kita, keseimbangan batin kita, batin dan pikiran kita, saya rasa tidak sulit untuk menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya. Sangat mudah sekali. Ya, melatih batin dan pikiran kita sendiri. Kalau kita pikiran batin kita sendiri tidak terkendali, sangat sulit menerima kenyataan yang ada. Sama mungkin seperti para bante, seperti para ulama dan lain sebagainya, mereka terlihat baik-baik saja, terlihat bahagia walaupun mungkin masalah, kondisi batin dan lain sebagainya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tetapi karena latihan setiap hari, setiap saat menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya, tidak sebagaimana yang saya inginkan, maka kita akan lebih bisa. Tidak ada yang instan. Mie instan aja harus rebus air ya. Itu ingat ya. Mie instan aja harus rebus air. Oke, jadi pertanyaan yang selanjutnya. Oke, kita baca pertanyaan selanjutnya. Ya. Ketika bermeditasi, saya merasakan ada sesuatu. Nah, ini biasa pertanyaan meditator ini. Karena saya bukan orang meditator ya. Ketika bermeditasi, saya merasakan ada sesuatu. Seseorang yang datang, padahal saya sedang sendiri. Itu apa yang penting? Apa? Ya kadangkala inilah yang namanya kita tidak yakin dengan diri kita sendiri bahwa diri sendiri mampu memberi keamanan, kenyamanan bagi kita sendiri ya, bagi diri kita sendiri. Ya, jadi bagaimanapun itu lanjutkan saja. Mungkin itu hanya sebagian dari firasat perasaan kita saja. Yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tetapi pikiran kita yang sedang tenang, yang kita sedang duduk tenang, tidak ada siapapun di ruangan itu, sunyi, sempit. Ya, pikiran yang sedang misalnya jernih itu sangat mudah, sensitif sekali. Ya, misalnya kalau listrik saja, kamu kasih air itu langsung bisa menyengat. Ya, sama pikiran kita kalau kita sedang duduk di tempat ramai kan banyak sekali yang kita pikirkan. Tetapi ketika kita bermeditasi atau menenangkan pikiran kita, akan lebih sensitif. Jadi tidak ada apa-apa pun, seolah-olah ada orang, ada lain sebagainya. Nah, kita harus membiasakan untuk menerima itu, berarti itu tidak ada apa-apa. Oke, selamat datang Ibu Gio. Datang baru kita, Ibu Gio, selamat datang di sharing kita pada malam hari ini. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi, silakan. Nah, sesi kedua ini harus tanya jawab semua. Ya, jadi mungkin nanti lain sebagainya Anda teman-teman semua bisa kasih masukan di Instagram itu kalau misalnya ada topik, bagusnya topiknya ini Bante atau itu, dan
sebagainya bisa nanti saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, di Buddhis diajarkan untuk menerima kenyataan. Beberapa orang menganggap itu hal pesimis. Bagaimana Bante? Beda. Kalau pesimis itu istilahnya apa namanya, pasrah. Pesimis itu sama aja pasrah. Ya sudahlah. Tetapi tidak melakukan apa-apa. Tetapi kalau di dalam agama Buddha, di dalam Buddhis, selain kita menerima kenyataan yang terjadi sebagaimana adanya, kita juga harus melakukan sesuatu yang tidak membuat kita menderita berlebihan. Kalau kita hanya menerima kondisi yang ada sebagaimana adanya, mengurangi rasa derita. Tapi bagaimana kita bisa mengubah rasa derita itu, rasa kecewa itu, berubah menjadi misalnya bahagia dan lain sebagainya. Melakukan, bukan hanya menerima. Sama, ketika kita istilahnya, istilahnya kita sedang sakit. Ya udahlah, memang saya sedang sakit. Ini namanya bodoh, kebodohan. Tetapi menerima dulu, oh ya saya sakit. Kita harus berubah. Ya, di dalam Buddhis ini menerima, tetapi juga harus berubah, harus menjaga, harus dijaga. Sama seperti sekarang lagi musim corona dan lain sebagainya. Balik, kan nggak masalah. Kalau tidak karma saya, ya tidak. Ya ini namanya bodoh. Gitu loh. Ya kita harus menjaga, menerima memang ini. Kalau tidak karma, ya tidak. Tetapi kita harus melakukan sesuatu agar kita lebih aman. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bante mohon untuk bedanya baik dan bijak. Kalau baik sama bijak hampir sama, tetapi kalau baik, bijak, dan benar, ini beda. Oke, yang pertanyaan ini, mohon untuk bedanya baik, beda baik dan bijak. Bijaksana ya belum tentu ini benar. Nah, kalau menurut saya, kalau masih salah, baik dan bijak. Bijak ini kan menurut siapa? Kan tidak menurut kebenaran. Ya, belum menurut kebenaran. Tetapi apa sih bedanya baik, bijak, dan benar? Saya sering sekali mengatakan Bante. Oh, bajik ya? Maaf Bante, maksudnya kebaikan dan kebajikan, bukan bijak. Oh, entah ya. Untuk beda baik dan bajik. Oh, baik dan bajik. Oke. Bajik itu kebajikan ya. Baik dan bajik. Bajik di sini apakah kebajikan itu ya yang dimaksud baik? Kalau yang dimaksud bajik ini kebajikan, kebaikan dengan kebajikan, karena baik belum tentu kebajikan. Ya, karena kebajikan itu apa ya namanya ya? Gimana ya jelaskannya ya? Bajik, kebajikan, bajik. Ini sebenarnya kata. Baik, bajik. Ya, baik. Bajik. Oke, yang di sini kebaikan sama dengan kebajikan. Oke, itu kebaikan sama dengan kebajikan dengan baik tadi ya. Tidak semua kebaikan itu kebajikan. Kadangkala kebaikan kita rusak oleh sebelum kita melakukan misalnya gini, kita melakukan kebaikan, tetapi dirusak oleh pemikiran kita sendiri yang mungkin yang tidak bisa menerima
kenyataan bahwa barang ini sudah kita kasih ke orang lain, ini belum masuk dalam kebajikan. Ya, belum masuk dalam kebajikan. Tapi kalau bijaksana di sini, ini sudah ya, yang berkomentar di situ, kebaikan sama dengan kebajikan. Bijaksana. Karena kebajikan juga bijaksana. Kalau menurut saya, kebajikan kalau kita sudah bisa melakukan kebajikan dengan baik dan benar, ini baik dan benar, itu merupakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan melahirkan kebaikan dan kebenaran. Kebijaksanaan ya. Kalau kita sudah benar, pasti baik, pasti bijaksana. Tetapi kita baik belum tentu bijaksana, belum tentu kebenaran. Intinya di sini, kalau sudah benar, sudah pasti bijaksana, sudah pasti baik, sudah pasti mendapatkan kebajikan. Tetapi kalau kita baik, benar, baik, bijaksana, belum tentu benar. Itu, ya. Baik belum tentu benar, belum tentu bijaksana. Tetapi kalau sudah benar, pasti sudah baik, sudah bijaksana. Karena bijaksana belum semuanya benar, ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, Bante, seperti yang saya pahami, butuh waktu sangat lama untuk bisa memahami ajaran Buddha yang memiliki 84.000 pintu dhamma. Adakah cara bagaimana kita umat awam yang bukan dari anggota sangha mempelajari lebih dalam, tidak melakukan segala jenis kejahatan, melakukan sila, tambahkan kebajikan, disiplinkan pikiran kita. Itu saja. 3 hal, laksanakan, lakukan dulu. Tidak usah terlalu istilahnya panjang sampai 84.000 kanda sutta. Saya sendiri tidak hafal, jujur saja ya. Saya 84.000 kanda sutta itu tidak hafal, belum ngerti semuanya. Tetapi di situ ada jaga sila, tambahkan kebajikan, disiplinkan pikiran kita. Disiplin di sini ketika kita mengamati pikiran kita, pikiran baik dan benar, kembangkan pikiran yang baik dan benar, kurangi pikiran tidak baik yang tidak benar itu dikurangi. Itu saja, sesimpel itu. Saya sering di dalam sutta-sutta itu mengatakan bahwa buat apa kita menghafal 1000 bait dhamma kalau kita tidak menjalaninya. Lebih baik 1 bait tetapi kita jalani dengan sungguh-sungguh. Itu. Ya, ada lagi pertanyaan selanjutnya sebelum waktu kita nanti habis karena saya rasa tinggal beberapa menit lagi, tidak terasa. Oke, selanjutnya nanti kegiatan baksos sering didokumentasikan dan diposting di media. Interankah? Bisa jadi. Sesuai tujuannya. Kalau tujuannya memposting, memfoto itu untuk menginspirasi orang lain supaya mau lakukan kebajikan, oke. Tetapi kalau hanya untuk misalnya supaya saya terlihat baik, supaya saya terlihat dermawan dan lain sebagainya, ya bisa pencitraan. Di sini tergantung niat kita. Niat kita pas ngepost foto dan lain sebagainya, ya, tergantung niat kita, bisa saja menjadi satu kekotoran batin bagi kita sendiri. Itu bisa juga. Tergantung niat awal kita untuk ngepost ketika melakukan kebajikan itu apa? Apakah untuk menginspirasi orang lain supaya bisa melakukan kebajikan seperti yang saya lakukan? Itu. Ya. Selanjutnya, oke, seperti saudara Henny Wang ini, itu tergantung motivasi, cocok. Maka dalam mempraktekkan apapun, dalam belajar dhamma ini dalam menjalankan apapun, awal, perbaiki dulu motivasi kita. Motivasi Anda menjalankan sila itu harus benar dulu. Motivasi Anda berdana harus benar dulu. Motivasi Anda dalam melakukan meditasi harus benar dulu. Kalau dalam motivasi saja kita masih amburadul, ya kita akan mendapatkan kebingungan, akan terbentur, ya, terbentur bukan dari orang lain, tetapi dari
diri kita sendiri. Bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Nah, itu. Oke, ada lagi? Silakan. Mungkin beberapa pertanyaan lagi bagi kawan-kawan semuanya. Boleh bertanya di luar topik tentang menerima kenyataan, boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting motivasi dalam bertindak di dalam Buddhis? Motivasi. Saya rasa itu selain motivasi, kita juga harus memiliki pengertian yang benar. Karena motivasi yang tidak benar juga menimbulkan nafsu keinginan. Perlu diingat, motivasi juga harus didasari dengan pengertian yang benar, dengan kebenaran. Kalau motivasi hanya kita semangat saja, tidak dengan pengertian yang benar, itu juga bisa istilahnya membuat kita nantinya kecewa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hantu adalah serem ya, makin malam makin serem ini pertanyaannya. Sampai hantu ya. Pertanyaan selanjutnya, hantu adalah makhluk yang hidup di alam rendah. Tetapi mengapa dapat hidup berdampingan dengan manusia? Nah, inilah kadangkala karena kita sering melihat televisi, sering melihat lain, tidak semua 31 alam kehidupan itu berbeda-beda. Alam-alam itu sama, dimensinya saja yang berbeda. Sama di sekitar kita. Sama misalnya, contohnya seperti hewan ayam, sapi, lele, ikan-ikan, dan lain sebagainya. Mereka kan alam rendah, makhluk lain. Tetapi berdampingan dengan kita karena mereka bentuknya kasat mata. Kalau hantu itu kan alam rendah, yang di sekitar kita, dimensinya yang berbeda. Alamnya di sini, tetapi sebutannya dia alam hantu. Setan, lain sebagainya, apalah itu sebutannya. Tetapi berada di dunia yang sama ini hanya sebutan alam yang berbeda. Misalnya manusia, binatang, hantu, pohon-pohonan dan lain sebagainya. Mungkin bisa saja ada pohon yang tidak nampak, ada saja manusia yang tidak nampak dan lain sebagainya. Dimensinya yang sama. Selanjutnya, nama budaya Bante, apa manfaat dari pembacaan Mora Parita? Mora Parita itu yang menolak Marapaya. Kalau dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, pembacaan Parita apapun ya, bukan hanya pembacaan Parita Mora Parita sebenarnya, tetapi pembacaan Parita apapun, kalau dengan tujuan yang baik, dengan kondisi yang ya keyakinan dan dibarengi dengan jasa kebajikan yang dilakukan, itu bisa membuat kita istilahnya karma baik juga, karena selain kita membaca sabda-sabda Sang Buddha, kita juga di sini istilahnya ya, selamat datang Ibu Foni, selamat datang yang baru datang, silakan bergabung. Oke, saya lanjut pertanyaan tentang pembacaan Parita tadi. Semua Parita, kalau kata-kata, karena itu kata-kata yang baik dengan sesuai dengan tepat, pasti akan mendapatkan kebajikan. Dan kita juga membaca kembali sabda Sang Buddha yang dari tempat lain. Oke, selamat datang Ibu Foni, Greg Manager saya. Selamat datang. Karena waktu kita sudah sedikit tadi, bagi yang baru bergabung, mungkin di lain kesempatan nanti bisa, karena ini sudah ada peringatan juga.
Oh, bosnya Bu Boni lagi hack Bante. Oke, selamat datang Ibu. Ya, selamat bergabung dengan kita semua di sini di acara sharing Dhamma pada malam hari ini. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir karena ternyata waktu kita tinggal 5 menit lagi. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya, sudah. Oke, silahkan diberhentikan pertanyaannya dulu. Saya akan membacakan 2 penanya terakhir ini. Nah, bagi yang lainnya yang belum, nanti bisa bertanya di sharing selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bante, perlu semua umat Buddhis menanamkan sebuah motivasi untuk mencapai kebudayaan di kehidupan sekarang ini. Mohon pencerahannya Bante kepada. Kalau seperti ini kayaknya terlalu tinggi. Terlalu kita memang harus ada motivasi itu pasti. Karena tujuan umat Buddha adalah untuk mencapai kebebasan. Tetapi kita harus istilahnya tidak usah terlalu saya harus tidak, tetapi jalankan saja apa yang sudah kita pelajari, otomatis kita sampai di situ. Karena kalau kita fokusnya motivasi ke sana, langsung jauh sana, motivasi di sini motivasi bagaimana kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan itu. Otomatis kalau mencapai pembebasan dan itu sudah efeknya nanti. Kalau kita terlalu berpikir ke sana, kita tidak fokus pada apa yang seharusnya kita lakukan saat ini. Ini pertanyaan yang terakhir ini, dalam kehidupan Buddhis kita pasti tidak ingin menderita, maka kita terus berusaha agar tidak menderita. Apakah usaha itu bukan merupakan bentuk dari kemelekatan, karena keinginan kita untuk tidak menderita merupakan sebab duka juga. Keinginan untuk tidak menderita bukan keinginan tidak menderita sih sebenarnya, tapi bagaimana kita mencabut akar-akar yang menyebabkan penderitaan. Bagaimana kita memahami sebab akibat. Kalau saya seperti ini nanti jadinya seperti ini. Nah, kalau ini bukan kemelekatan, tetapi memang yang seharusnya kita jalani. Nah, kalau kita itu anggap kemelekatan, apa bedanya dengan pasrah tadi? Pasrah menerima, legowo. Nah, legowo, pasrah menerima ini bukan hanya sekedar itu, tetapi ketika menerima juga harus melakukan sesuatu tadi. Nah, begitu juga dengan mengakhiri sebab-sebab penderitaan. Itu. Ya, karena waktu yang mengkondisikan kita untuk mengakhiri sharing kita pada hari ini. Silakan Anda semua kalau mau buka videonya boleh, suaranya boleh, masih ada waktu 5 menit untuk saling sapa. Silakan. Terima kasih juga semuanya. Ini ada